Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syarifuddin, asal madrasah dari MTS Darussalam Tete Batu, Kabupaten Lombok Timur, yang sekarang lagi mengikuti PBG dalam jabatan Kementerian Agama tahun 2022 di Universitas Negeri Malang. Jadi selama pengalaman mengikuti PPG dari awal sampai selesai mengikuti kegiatan PPL yang dilaksanakan kurang lebih 1 bulan, 2 siklus dengan 4 kali pertemuan, ada banyak sekali ilmu yang diperoleh. Di samping itu juga rekan-rekan yang ramah, kemudian panitia yang juga betul-betul membimbing dengan penuh semangat, memberikan motivasi agar proses PPG ini berjalan dengan yang diharapkan. Jadi kesan-pesan yang ingin saya sampaikan bahwa yang pertama yaitu bahwa dalam kegiatan PPG ini banyak sekali ilmu yang saya dapatkan secara pribadi, bagaimana seharusnya menjadi seorang guru. Ya, mulai dari yang pertama yaitu menganalisis peserta didik, terutama yang terkait yang bermasalah terkait proses pembelajaran, bagaimana menumbuhkan motivasi peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran. Kemudian yang kedua yaitu banyak sekali ilmu yang didapat terkait bagaimana merencanakan pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran abad 21 ya. Kemudian bagaimana pemilihan media yang tepat, kemudian model pembelajaran yang kiranya nanti akan membuat pembelajaran berorientasi kepada kegiatan peserta didik, tidak cenderung monoton seperti hal yang dilakukan atau pengalaman saya sebagai guru selama ini. Oleh karena itu ya, di samping menyusun rencana pembelajaran, kami juga diajarkan bagaimana mengevaluasi dari seluruh rangkaian, baik itu pengetahuan, keterampilan maupun sikap peserta didik. Oleh karena itu dalam kegiatan PPG ini memberikan pengalaman yang luar biasa. Ya, anak-anak juga terlihat sangat antusias karena guru betul-betul mempersiapkan diri, baik dari materi, kemudian media yang digunakan, pendekatan yang akan digunakan, metode, sampai kepada tahap evaluasi peserta didik. Walaupun dalam pelaksanaannya tentu saja masih banyak ada hal yang kurang, terutama saat menguji pengetahuan peserta didik. Jadi selama pengalaman saya di siklus 1 itu masih ada sekitar 78% anak yang tuntas dalam untuk pengetahuan evaluasi pengetahuannya. Oleh karena itu di siklus 1 dilakukan perbaikan atau remedial agar anak-anak yang belum tuntas itu ya mencapai nilai KKM. Kemudian di siklus 2 juga mengalami hal yang sama, yaitu kita mempersiapkan seluruh persiapan baik dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Jadi terlihat perbedaan, ada kemajuan baik dari segi keterampilan anak bertanya, kemudian menganalisis masalah, kemudian menyajikan sampai kepada menarik kesimpulan. Jadi anak-anak sudah terlihat seperti sudah mulai terbiasa untuk menyampaikan pendapat, mempertahankan hasil analisis dari soal yang sudah disediakan oleh guru. Nah, oleh karena itu di samping itu di siklus 2 setelah melakukan evaluasi pengetahuan juga ulangan harian, di situ ada peningkatan yang cukup signifikan dari yang semula 78% menjadi 86%. Ya, sisanya ada sekitar 14% ada siswa yang belum tuntas di siklus kedua, dan itu sudah kita lakukan
Dan saya sebagai guru sudah melakukan kegiatan perbaikan untuk mengantarkan anak untuk mencapai ketuntasan minimal. Nah, jadi pesan yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan, baik misalnya rekan sejawat di madrasah maupun rekan-rekan PPG, ya, semoga apa ilmu yang sudah kita bisa dapatkan di PPG ini bisa terus kita konsisten terapkan di madrasah, kemudian sekaligus juga bisa menjadi teladan atau memberikan contoh terutama bagi guru-guru yang belum mengikuti program PPG, bagaimana manfaat PPG ini sangat luar biasa sekali, terutama untuk menjalankan tugas kita sebagai seorang pendidik, ya, terkait dengan administrasi pendidikan. Untuk pengalaman mengajar dari siklus 1 dan siklus 2, saya akan tampilkan melalui laporan best practice atau cerita praktik baik selama mengikuti PPL di video berikutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu dosen yang saya hormati, Ibu Pamong dan rekan-rekan sekalian, seperti biasa untuk melanjutkan kegiatan kita yang kemarin untuk menyampaikan best practice, yakni terutama siklus 2 untuk lokasi, ya, MTS Nurul Salam TT Batu, kemudian lingkup pendidikan, ya, MTS swasta Kementerian Agama. Kemudian tujuan yang ingin dicapai yaitu upaya meningkatkan motivasi belajar peserta didik kelas 8B pada mata pelajaran IPS melalui model pembelajaran program based learning. Untuk pertemuan siklus 2 yaitu tanggal 10 dan sampai dengan 16 September. Nah, kemudian untuk situasi hal-hal yang menjadi latar belakang praktik pembelajaran ini adalah rendahnya motivasi belajar siswa peserta didik kelas 8B pada mata pelajaran IPS. Hal ini bisa dilihat dari pertama, peserta didik tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Kemudian yang kedua, peserta didik jarang bertanya saat proses belajar mengajar. Kemudian yang ketiga yaitu metode pembelajaran guru yang monoton. Dan yang keempat yaitu media pembelajaran yang kurang variatif. Kemudian praktik mengajar atau PPL ini sangat penting, ya, untuk dilaksanakan karena menjadi salah satu bentuk upaya guru dalam meningkatkan kompetensinya dalam menciptakan pembelajaran yang kreatif dan inovatif sesuai dengan tuntutan pembelajaran abad 21. Peran saya dalam kegiatan ini yaitu sebagai guru yang bertugas menerapkan pembelajaran model problem based learning yang merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Adapun tantangan yang dihadapi oleh guru selama proses praktik pembelajaran ini antara lain yang pertama yaitu pemilihan model pembelajaran yang tepat dan sesuai dengan karakteristik materi pembelajaran. Kemudian yang kedua, pemilihan metode yang bervariasi sehingga peserta didik tertarik dan antusias dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian yang ketiga yaitu pemilihan media pembelajaran yang tepat dan menarik bagi peserta didik. Yang keempat yaitu penerapan sintak pembelajaran sesuai dengan RPP yang telah dibuat. Yang kelima, guru harus bisa menumbuhkan motivasi belajar peserta didik melalui proses pembelajaran yang menyenangkan. Dalam proses pelaksanaan praktik pembelajaran ini, komponen yang terlibat yakni guru, peserta didik, dan observer. Terkait dengan aksi, langkah-langkah yang ditempuh dalam menghadapi tantangan tersebut antara lain, yang pertama yaitu melakukan kajian literatur tentang pendekatan pembelajaran yang bisa membangkitkan motivasi belajar peserta didik, terlebih yaitu tentang pembelajaran yang berpusat pada siswa. Kemudian dalam hal ini, PBL menjadi salah satu solusi agar keterlibatan peserta didik dominan dalam proses pembelajaran. Yang kedua, pembuatan media pembelajaran yang lebih bervariatif seperti gambar dan video yang disesuaikan dengan konteks kehidupan saat ini yang dibantu dengan tayangan slide PowerPoint. Yang ketiga yaitu membuat bahan ajar agar
pembelajaran lebih terarah. Yang keempat, membuat LKPD sebagai media pembelajaran saat proses diskusi pemecahan masalah. Dalam pelaksanaannya, langkah-langkah yang dilakukan secara garis besarnya, yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik terhadap masalah melalui video kasus yang terjadi di kehidupan nyata. Kemudian yang kedua, peserta didik secara berkelompok membuat pertanyaan dari video kasus yang sudah ditayangkan untuk dibahas dalam sesi diskusi. Maaf, salah nomornya ini, Bu. Yang ketiga itu peserta didik melakukan proses penyelidikan atau pengumpulan informasi baik lewat diskusi kelompok terkait dengan pertanyaan yang sudah dirumuskan. Kemudian guru memberikan arahan terhadap permasalahan yang dihadapi saat diskusi kelompok. Yang selanjutnya peserta didik menyampaikan hasil diskusi. Yang selanjutnya kemudian peserta kelompok lain menanggapi hasil dari kelompok lain jika ada yang belum jelas. Kemudian peserta didik dibimbing untuk menarik kesimpulan, serta guru memberikan reward sederhana bagi kelompok yang memiliki nilai paling tinggi saat proses evaluasi. Kemudian yang terakhir yaitu melakukan penilaian harian untuk mengetahui ketuntasan peserta didik. Dalam pelaksananya, komponen yang terlibat antara lain yaitu guru, peserta didik, kemudian yang ketiga yaitu observer, dalam hal ini yang bertugas juga sekaligus menjadi videografer saya. Kemudian ada pun sumber daya yang diperlukan dalam praktik pembelajaran ini yaitu buku siswa, laptop, LCD, gambar, video, serta slide PowerPoint. Untuk hasil refleksi dan dampaknya, dampak yang dirasakan dari pelaksanaan praktik pembelajaran ini yakni terlihat perubahan keaktifan peserta didik saat proses belajar mengajar dengan mengajukan pertanyaan, memberi tanggapan atau menyampaikan pendapat, atau masukan saat diskusi dengan susunan kalimat yang baik dan benar. Selain itu, saat berdiskusi tugas diselesaikan dengan tepat waktu serta dapat mempertahankan hasil diskusinya saat presentasi. Kemudian setelah penerapan model PBL ini dalam pembelajaran terlihat efektif karena peran peserta didik lebih dominan dalam proses belajar mengajar, mulai dari perumusan pertanyaan, mencari informasi atau jawaban dari pertanyaan tersebut, kemudian mempresentasikan hasil diskusi kelompok, membuat kesimpulan dengan tetap dalam pengawasan atau bimbingan guru. Hal tersebut juga terlihat dari hasil tes ulangan harian, di mana tingkat ketuntasan peserta didik dari siklus sebelumnya lebih baik dari yaitu sekitar 78% menjadi 86% peserta didik. Respon peserta didik lebih antusias karena bantuan media video dan gambar dan ice breaking, sehingga antusias anak dalam mengikuti dan juga antusias anak dalam mengikuti kuis. Respon rekan sejawat yaitu memberikan pengetahuan tentang pembelajaran abad 21. Rekan-rekan guru banyak berdiskusi tentang bagaimana penyusunan RPP yang baik dan benar, kemudian juga cara membuat LKPD serta instrumen penilaian. Kemudian faktor yang menjadi penentu keberhasilan praktik pembelajaran ini antara lain proses perencanaan yang sudah dianggap maksimal, model dan metode pembelajaran, serta media yang digunakan saat proses belajar mengajar yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan materi pembelajaran. Pembelajaran yang bisa diambil dari proses dan kegiatan yang sudah dilakukan adalah sayogianya seorang guru lebih kreatif dan inovatif dalam memilih metode, model, dan media pembelajaran untuk membuat proses belajar mengajar sesuai dengan yang diharapkan. Melalui proses praktik pembelajaran ini, juga kita belajar menjadi seorang pendidik yang memiliki tanggung jawab yang besar, mulai dari upaya menyusun rencana pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran, sampai kepada evaluasi pembelajaran. Demikian hasil best practice yang bisa saya sampaikan. Mohon bimbingan Ibu dosen, Ibu Pamong, dan rekan-rekan sekalian. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.